Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem pertahanan tubuh. Selamat menyaksikan presentasi kami. Mohon disimak, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rapli Bintang dari kelompok 2 Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pertahanan tubuh. Mempertahankan tubuh dari patogen invasif atau dapat masuk ke dalam sel inang, misalnya virus dan bakteri. Melindungi tubuh terhadap suatu agen dari lingkungan eksternal yang berasal dari tumbuhan dan hewan atau makanan tertentu, misalnya serbuk sari dan rambut binatang, serta zat kimia atau obat-obatan dan polutan. Menyingkirkan sel-sel yang sudah rusak akibat suatu penyakit atau cedera, sehingga memudahkan penyembuh luka dan perbaikan jaringan. Mengenali dan menghancurkan sel abnormal atau mutan seperti kanker. Antigen atau imunogen. Antigen merupakan zat yang merangsang respon imunitas, terutama dalam menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan berupa zat molekul besar seperti protein dan polisakarida. Contohnya permukaan bakteri. Antigen dapat berupa bakteri, virus, protein, karbohidrat, sel-sel kanker atau racun. Jenis-jenis antigen. Jenis-jenis antigen berdasarkan determinannya. Unideterminan, univalen merupakan jenis epitop 1 dan jumlahnya 1. Unideterminan, multivalen merupakan jenis epitop 1 jumlah lebih dari 1. Multideterminan, univalen merupakan jenis epitop lebih dari 1 dan jumlahnya 1. Multideterminan, multivalen merupakan jenis epitop lebih dari 1, jumlahnya lebih dari 1. Jenis antigen berdasarkan spesifitasnya. Heteroantigen dimiliki banyak spesies. Xenoantigen dimiliki spesies tertentu. Alloantigen dimiliki satu spesies. Antigen organ spesifik dimiliki organ tertentu. Autoantigen berasal dari tubuhnya sendiri. Fungsi antibodi. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel atau melekat kepada antigen yang dikenali, bisa menyebabkan penyakit pada tubuh. Dalam mengenali dan melekat dengan antigen, zat antibodi selalu berperilaku sebagai penanda dan kemudian akan mengirimkan sinyal pada sel darah putih yang lain untuk menyerang zat asing tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahma akan menjelaskan tentang fungsi antibodi. Antibodi mempunyai kemampuan dalam mengenali dan menempel atau melekat pada antigen yang dikenali, bisa menyebabkan penyakit pada tubuh. Dalam mengenali dan melekat dengan antigen, zat antibodi selalu berperilaku sebagai penanda dan kemudian akan mengirimkan sinyal pada sel darah putih yang lain untuk menyerang zat yang asing tadi. Protein serum yang mempunyai respon imun kekebalan pada tubuh yang mengandung imunoglobulin dibentuk oleh sel plasma akibat kontak dirangsang oleh antigen. Sifat-sifat antibodi. 1. Prespirin. Antibodi yang memiliki sifat prespirin akan bekerja dengan melakukan pengendapan zat-zat asing seperti bakteri, virus, dan lain-lain. 2. Lisin. Antibodi yang mempunyai zat lisin akan bekerja dengan melakukan penghancuran zat-zat asing yang masuk. 3. Opsonin. Sifat opsonin ini ada pada antibodi mempunyai makna bahwa antibodi itu dapat merangsang leukosit atas antigen yang masuk. 4. Agglutinin. Agglutinin merupakan sifat antibodi yang bekerja dengan meluruhkan antigen, agglutinogen, dan zat-zat. Perhatikan gambar tersebut. Dalam yang berwarna merah antibodi dan warna hijau epitop
dan yang warna ungu sel bakteri, dan yang garis 2 ungu antibodi, dan yang hijau bulat antigen. 1. Imunoglobulin D, IgD. Antibodi ada pada dalam darah, kelenjar getah bening, dan permukaan sel B. Antibodi IgD tidak dapat untuk bertindak sendiri, tetapi menempel pada permukaan sel T, menjadikan dapat membentuk sel T menangkap antigen. 2. Imunoglobulin E. Imunoglobulin DE berdasarkan pada dalam darah dan mempunyai tugas dalam memanggil pasukan lain untuk menyerang zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi ini bisa mengakibatkan reaksi alergi dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu, pada orang yang sedang terkena reaksi alergi, di dalam darahnya meningkat produksi IgE. Macam-macam lapisan tubuh. Sistem pertahanan tubuh terdiri atas 3 macam lapisan pertahanan, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut. Pertahanan tubuh non-sispik, lapisan pertahanan pertama dan lapisan kedua. Pertahanan tubuh sispik, lapisan pertahanan ketiga. Dalam lapisan pertahanan pertama ada kulit, lapisan keduanya sel darah putih, dan lapisan pertahanan ketiga limfosit. Lapisan pertahanan pertama ada juga membran mukosa mikroba, dan lapisan pertahanan kedua protein anti, dan lapisan pertahanan ketiga antibodi. Pertahanan non-sispik. Pertahanan yang pertama sekresi dari kulit, dan lapisan pertahanan kedua ada respon. Pada lapisan pertama dikenal dengan sistem pertahanan tubuh non-spesifik eksternal, dan pada lapisan pertahanan kedua dikenal dengan sistem pertahanan tubuh non-spesifik internal. Untuk lebih dapat mengetahuinya, bisa dilihat pada penjelasan di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme sistem pertahanan tubuh. Sistem pertahanan tubuh berfungsi melindungi tubuh dari serangan benda asing atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Benda asing tersebut dapat berupa mikroorganisme penyebab penyakit atau patogen, misal virus, bakteri, jamur, dan protozoa Basel 1. Di sini sistem kekebalan tubuh non-spesifik. Sistem kekebalan tubuh non-spesifik internal atau dalam akan menyerang semua patogen yang mampu lolos dari perlawanan sistem kekebalan tubuh luar atau eksternal, atau kulit dan membran mukosa. Sistem pertahanan internal ini merupakan pertahanan yang dilakukan oleh dalam tubuh itu sendiri, yang diperankan oleh sel fagosit dan protein antimikroba. Di sini ada gambar mikroba menempel ke fagosit. Yang kedua, fagosit membentuk pseudopodium yang menelan mikroba. 3. Vesikula fagositik yang mengandung antigen. Vesikula lagositik bersatu dengan lisosom. 4. Mikroba dibunuh oleh enzim dalam fagolisosom. 5. Sisa mikroba dikeluarkan lewat ekositosis. A.
Sel fagosit. Sel fagosit terdiri dari beberapa jenis sel darah putih yakni neutrofil dan monosit yang membunuh mikroba dengan cara fagositosis, yaitu memakan mikroba yang masuk ke dalam tubuh. Sekitar 60% sampai 70% kandungan dalam sel darah putih adalah neutrofil. Neutrofil dapat mendeteksi sel yang terjangkit penyakit setelah menangkap sinyal kimiawi. Kemudian neutrofil akan keluar dari peredaran darah menuju sel yang terjangkit penyakit untuk membunuh patogen. Setelah mampu membunuh patogen, neutrofil juga akan mengalami kematian. B. Protein antimikroba. Jenis protein yang berperan dalam sistem pertahanan tubuh non-spesifik yaitu protein komplement dan interferon. Protein komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus sehingga serangan virus dapat dicegah. Komplement membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan membran plasma bakteri tersebut. Interferon akan membentuk zat yang mampu mencegah replikasi virus sehingga serangan virus dapat dicegah.